Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, adalah suatu sukacita dan berkat yang luar biasa kalau kita masih bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Karena hari-hari ini begitu sulit orang untuk datang hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan juga masih ada gereja yang tidak mampu tanda kutip untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ibadah bagi jemaatnya. Nah, puji nama Tuhan, kalau New Cikarang Church, betul ya, bisa mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kondisi yang ada di sekeliling kita hari-hari ini, maka kita akan banyak menemukan orang yang sedang mengalami kebingungan, kekhawatiran, dan bahkan juga ketakutan di dalam kehidupannya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini berhasil memporak-porandakan tatanan kehidupan yang ada. Karena itu muncul istilah apa? New normal, tatanan yang semula kita lakukan, kita jalani, tidak bisa lagi kita lakukan. Bahkan pertemuan-pertemuan dengan keluarga-keluarga yang kita kasih pun terasa aneh. Kita harus pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Ini virus ini berhasil memporak-porandakan semua yang ada. Tentunya kita tidak bisa lupa ketika saat pertama kali pandemi ini muncul di Indonesia sekitar di awal Maret ya. Nah, waktu itu terjadi ada beberapa hamba Tuhan terkena dampaknya, gereja juga. Saya lebih suka menggunakan istilah terkena dampak dan bukan menjadi korban. Kenapa? Karena berbicara kematian itu semuanya adalah otoritas di tangan Tuhan. Amin. Jadi terkena dampaknya sehingga apa? Itu kegemparan yang luar biasa bulan Maret, ketakutan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang di luar Tuhan mungkin mereka lihat, itu biasa, tapi yang di dalam Tuhan ada kegoncangan. Kenapa? Mereka lihat kenapa gereja bisa kena, kenapa orang yang sungguh-sungguh melayani bisa terkena dampaknya. Salahnya di mana? Apakah dia kurang kudus, apa dia kurang sungguh-sungguh? Muncul berbagai macam pro dan kontra. Tapi saya mengingatkan buat kita semua juga buat saya, bukan hak kita untuk menghakimi dan menilai kenapa seseorang bisa meninggal akibat virus ini. Bagi saya pribadi ketika saya melihat seorang anak Tuhan yang saya kenal terkena dampak ini, artinya apa? Tugasnya sudah selesai. Yang setuju dan percaya katakan amin. Nah, saudara, mari kita lihat sungguh suatu apa? Kondisi yang sangat gak nyaman. Apalagi hari-hari ini. Saat banyak orang membutuhkan satu kekuatan, tapi di sisi lain gereja tidak bisa memenuhi kebutuhan rohani jemaat. Kalau kebutuhan jasmani mungkin masih bisa memberikan sembako, uang dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan rohani gereja hari-hari ini mengalami satu kesulitan. Mungkin masih ada ibadah online, tapi pertanyaannya apakah semua jemaat bisa menikmati? Banyak tingkat kesulitan. Bahkan juga tidak sedikit gereja yang tidak mampu menyelenggarakan ibadah-ibadah online, gereja-gereja di pelosok dan lain sebagainya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak berlebihan kalau saya katakan, pada saat pandemi ini muncul, sepertinya nasib semua orang sama ya. Ini dalam Tuhan, gak dalam Tuhan, bisa kena. Ini yang kita tahu hidupnya sungguh-sungguh kena. Ini yang hidupnya sembarangan masih sehat-sehat aja. Ini gereja kena, yang ini gak, gereja gak kena. Saudara, mari kita lihat sebentar di Pengkhotbah 9 ayat 2. Pengkhotbah 9 ayat 2, kita lihat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 2 ini, inilah gambaran waktu awal-awal pandemi ini berlangsung. Kayaknya gak ada bedanya antara yang baik dan yang tidak baik. Antara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan yang tidak. Semua bisa terkena. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat firman tersebut, kita bisa maklum kenapa orang bisa takut. Kenapa orang bisa panik? Kenapa orang bisa khawatir? Kenapa kok orang seakan-akan kehilangan imannya? Karena memang sepertinya nasib semua orang itu sama. Tidak melihat lagi status mereka. Semua bisa terkena. Nah, saudara kasih dalam Tuhan.
Benarkah semua orang itu bernasib sama? Saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu sudah lama memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi seperti ini. Sesungguhnya Tuhan sudah memberitahukan apa yang akan terjadi hari-hari ini. Saudara, mari kita buka dalam Mazmur 91. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 yuk. Kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kebenaran firman Tuhan katakan amin. Bapak terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingat pesan dari gembala pembina kita, mungkin dalam bisa 2 tahun terakhir, perkatakan baca Mazmur 91, baca Mazmur 91, dulu mungkin kita nggak ngerti. Bahkan mungkin sempat jadi ejekan, apaan itu kayak mantra saja. Tapi hari-hari ini Tuhan bukakan sesuatu, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Bahwa sesungguhnya nasib semua orang itu tidak sama. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang meninggal kemarin? Saya cuma bisa berkata, itu tugasnya sudah selesai. Nah, sekarang kita yang masih hidup ini, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Saudara, kita perhatikan di ayat ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Perhatikan di ayat yang ke-14 ada 2 kata ini yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lain, yaitu kata ataupun kalimat melekat dan mengenal. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata melekat dan mengenal ini kalau saya ibaratkan seperti 2 permukaan yang tampak beda, tapi dalam satu keping uang logam. Itu kan satu kesatuan ya, uang logam. Uang logam pasti kedua sisinya itu pasti berbeda. Pasti berbeda, tidak ada yang sama. Pasti berbeda bentuknya, grafirnya. Nah demikian juga dengan kata ini saudara. Kata melekat dan mengenal itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan yang saling melengkapi. Kenapa? Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita tidak akan dapat melekat kepada Tuhan kalau kita tidak benar-benar mengenal pribadinya. Katakan amin. Kita juga tidak akan bisa benar-benar mengenal Tuhan kalau hidup kita tidak melekat pada Tuhan. Amin. Melekat dan mengenal ini tidak bisa dipisahkan seperti 2 permukaan dalam satu kepingan uang logam. Dua-duanya saling melengkapi. Pak, mana yang lebih dulu? Enggak ada, dua-duanya sama. Mengenal dan melekat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa arti melekat pada Tuhan? Firman Tuhan tadi berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, arti melekat kepada Tuhan. Saya kebetulan diberkati oleh seseorang Alkitab bahasa Inggris yang versinya di Amplified. Di situ ditulis, because he had set his love upon me. Jadi artinya menaruh cinta sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan sekadar hidup ya, lebih dari hidup, yaitu menaruh cinta kepada Tuhan. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Dia telah menyerahkan cintanya kepada Tuhan. Saudara, apakah kita telah sepenuhnya menaruh cinta kita yang lebih daripada hidup kita sendiri ini kepada Tuhan? Ini inti Mazmur 91. Melekat kepada Tuhan ini bicara tentang apa saudaraku? Juga bicara tentang apa? Kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kedalaman hubungan dengan Tuhan, bukan hanya di permukaan. Kita berhubungan dengan Tuhan bukan hanya sebatas pikiran, tapi jauh ke kedalaman hati kita. Ini berbicara tentang kedalaman hati, hubungan yang senantiasa terhubung, tidak terpisahkan. Yang menanggap katakan amin.
Menaruh cinta kita kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang melekat kepada Tuhan, dia taruh cintanya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak taruh cintanya kepada pekerjaannya, kepada pelayanannya, kepada keluarganya, bahkan mungkin kepada hidupnya sendiri, tapi dia menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Arti melekat kepada Tuhan yang ketiga adalah totalitas kita sebagai pengikut Kristus. Rela bayar harga. Sebagaimana Kristus yang telah lebih dahulu memberikan nyawanya buat setiap kita. Saudara, hari-hari ini bagaimana kita bisa lewati masa-masa sulit ini dengan baik. Firman Tuhan berkata, melekat pada Tuhan. Taruh cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, senantiasa terhubung, tidak terpisahkan. Yang percaya katakan amin. Dan miliki totalitas dalam hubungan ini dengan Tuhan. Saudara, berikutnya kalau tadi arti melekat, bicara tentang kedalaman hubungan, bicara tentang menaruh cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Totalitas kita rela bayar harga kita buat kepentingan Tuhan. Yang kedua, arti mengenal Tuhan adalah percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sungguhkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, ketika semua income kita masuk dengan baik, ketika bisnis kita diberkati dengan baik, ketika bisnis kita mendatangkan keuntungan dengan baik, sangat mudah bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan pengharapan kita, apakah kita masih bisa tetap percaya kepada Tuhan? Hari-hari ini begitu banyak orang mulai bimbang. Dia melihat kanan kiri kondisinya seperti ini. Seperti pengkhotbah dikatakan, seperti nasib semua orang sama, tapi sesungguhnya tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, arti mengenal Tuhan adalah kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tanpa kedalaman hubungan tadi, tanpa hubungan yang senantiasa terjalin setiap saat, kita tidak akan mungkin bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Arti mengenal nama Tuhan yang kedua adalah percaya kepada Tuhan sepenuhnya dalam kondisi apa? Percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Seringkali tadi kita percaya cuma kalau kondisi kita baik. Kita mudah sekali percaya. Tapi ketika kondisi mulai tidak baik, kita mulai ragu. Tuhan benarkah ini? Benarkah Tuhan ada? Benarkah kuasa firman Tuhan bekerja sempurna atas gerejanya? Benarkah kuasa firman Tuhan sungguh berdaulat dan berkuasa? Kalau benar, kenapa keadaannya seperti ini? Saudara, miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan dalam kondisi apapun. Saudara terkasih dalam Tuhan, bicara iman yang teguh itu bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan dalam segala kondisi dan situasi. Katakan amin. Tuhan sudah ingatkan kita jauh-jauh hari. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Tuhan sudah ingatkan, baca Mazmur 91, baca Mazmur 91. Dulu saya juga tidak begitu mengerti, cuman baca saja. Tetapi ketika hari-hari ini terjadi, saya baru benar-benar ternyata ini yang harus kita hadapi. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang melekat dan mengenal. Saudara, tidak cukup dengan melekat, karena dua-duanya itu saling melengkapi. Gak mungkin kita bisa lekat, dekat sama seseorang kalau kita gak kenal. Betul ya? Gak mungkin kita bisa kenal dengan baik kalau kita gak dekat. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Gak mungkin kita bisa dekat sama Tuhan kalau kita gak kenal. Gak mungkin juga kita bisa kenal dengan Tuhan kalau kita gak dekat. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Gak ada mana yang lebih dulu. Melekat dan mengenal Tuhan. Seperti dua permukaan di satu kepingan uang logam. Itu harus ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Harus ada dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, ketika kita sudah melekat dan mengenal Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Bukankah ini yang kita butuhkan hari-hari ini? Yang pertama, di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Saudara,
Seorang anak Tuhan, orang percaya yang hidupnya melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya, firman Tuhan berkata Tuhan akan meluputkannya. Luput dari apa? Dari serangan-serangan yang ditujukan, baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan meluputkan kita. Yang kedua, ketika kita sudah melekat dan mengenal Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan akan membentengi kita. Di dalam ayat yang ke-14 tadi, aku akan membentenginya. Saudara, bicara membentengi ini artinya Tuhan itu menempatkan kita di tempat yang tinggi. Saya berikan satu ilustrasi seperti ini. Ada dua orang bekerja di kantor yang sama, di bangunan yang sama. Taruhlah di Sudirman Tamrin, Jakarta. Depan Bundaran HI lah di situ, yang sering dipakai buat demo ya. Si A dia kerjanya, kantornya kebetulan ruangannya di lantai 2. Si B dia ada di lantai 25. Dari situ kan sering terjadi keributan, kemacetan. Nah ketika jam pulang kerja, si A di lantai 2 dia melihat, wah ini depan masih macet. Depan kantor kan dia di lantai 2. Tapi yang di lantai 25, si B ngeliat, oh enggak kok, cuma sebentar dekat. Kenapa? Pandangan dia bisa melihat lebih jauh ke arah yang depan. Pandangannya, sudut pandangnya berbeda. Membentengi artinya Tuhan menempatkan kita di tempat yang tinggi, kita melihat kemampuan melihat secara rohani apa yang ada di depan. Kita nggak mudah takut, kita nggak mudah khawatir. Oh ini cuma di sini masalahnya. Tapi di sana ada pertolongan Tuhan. Tapi kalau di lantai 2 cuma melihat di depan, waduh gawat nih, orang banyak udah kumpul di sini. Tapi di lantai 25 melihat, enggak, cuma di situ, di sana tenang, di sana tenang. Tuhan membentengi kita, artinya Tuhan membawa kita secara kerohanian naik ke tempat yang tinggi, sehingga kita tidak mudah cemas dan khawatir, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Sekarang ini kan situasi cepet banget tuh berubah. Ada satu aja di lingkungan kita yang positif, langsung lockdown itu. Langsung isolasi mandiri. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana. Ini hidup mau dibawa kemana? Gereja udah siap mau ibadah. Semua protokol udah siap misalnya. Satu aja kena. Wah itu udah akan menahan semuanya. Hari-hari ini serba nggak pasti. Tapi orang yang melekat dan mengenal Tuhan, Tuhan akan membentenginya. Amin. Tuhan bawa dia ke tempat yang lebih tinggi sehingga dia bisa melihat, oh cuma di sini kok ributnya. Udah nggak usah diributin, nggak usah dikhawatirkan berlebihan. Memang udah seperti ini. Di tempat saya tinggal, waktu awal-awal itu ada yang meninggal, oma. Seberang beda 50 meter. Karena ini. Pengeja pada nanya, Pak Handoko di sana lah Mbak Jo? Iya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa tuh, saya tenang aja, yang lain pada heboh. Gak masalah, tenang. Tuhan membentengi kita, tapi tetap kita berjaga-jaga. Amin. Disuruh pakai masker, cuci tangan, kita ikutin. Tapi jangan paranoid. Ada Tuhan yang membentengi kita. Tuhan bawa kita ke tempat yang tinggi, tadi di lantai 25, bisa melihat dengan jelas, ini keributannya cuma di sini. Gak usah takut. Sebentar aja dia akan bubar, selesai. Di sana gak ada masa, di sana tenang, di sana tenang. Tapi kalau di lantai 2 melihat, wah kita udah terkepung. Kenapa? Dia cuma di lantai 2 kan. Tapi yang di lantai 25 dia melihat, enggak, cuma sebatas 200 meter kok. Sana tenang, sana ada polisi, keamanan yang sedang datang, udah tenang aja. Tapi di lantai 2, mana bisa tenang di depan matanya. Ini perbedaannya. Ketika Tuhan membawa kita ke tempat yang tinggi, Tuhan membentengi kita. Sehingga apa? Kita bisa menjadi tenang. Yang menangkap katakan amin. Tuhan meluputkan kita, Tuhan membentengi kita. Dan apa saudara? Kita lihat di ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang berseru dan tanya sama Tuhan. Tuhan, saya harus usaha apa? Saya harus bisnis apa? Tuhan kasih saya pikiran-pikiran yang kreatif. Semua pada lari ke online. Cuman problemnya adalah kan gak semua orang punya jiwa dagang. Gak semua orang terpanggil di sana. Terus ketika berdoa kok kayaknya online saya gak jalan, stres, putus asa. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati anak-anaknya. Amin.
Memang tidak salahnya mencoba, tapi jangan putus asa. Ketika kita melekat dan mengenal kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Amin. Banyak cara Tuhan menjawab. Berikutnya, yang keempat, ketika kita melekat dan mengenal kepada Tuhan, di ayat 15, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bukankah hari-hari ini sedang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dan juga orang-orang yang tidak percaya hidup dalam kesesakan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan firman Tuhan ini, bukan kata pendeta ya, firman Tuhan berkata, kalau kita melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya, maka firman Tuhan berkata, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Yang keempat, janji penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam berbagai masalah kehidupan kita, termasuk hari-hari ini. Amin. Kalau kita dengar kesaksian orang lain, waduh bagaimana cara Tuhan memelihara dia, rasanya kita pingin, Tuhan aku juga pingin. Tapi jangan inginkan caranya. Kenapa? Kita akan kecewa. Kenapa? Karena belum tentu cara yang Tuhan lakukan buat si A itu untuk kita, sesuai untuk kita. Tapi intinya adalah pemeliharaan Tuhan itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari terus melekat pada Tuhan. Melalui apa? Kedalaman hubungan dengan Tuhan senantiasa. Miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan senantiasa. Alami Tuhan. Dan mengenal Tuhan. Kenal Tuhan melalui mana? Melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Kita kenal Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Dan melalui apa? Kuasa firman-Nya yang bekerja atas hidup kita. Kita kenal Tuhan bukan dengan dari apa kata orang lain. Tapi kita kenal Tuhan yang pertama adalah dari firman Tuhan yang kita baca. Dan yang kedua dari kuasa firman Tuhan yang bekerja melalui kita sehingga kita yakin, oh iya ini Tuhan yang benar. Kita tidak salah menyembahnya. Kita tidak salah memujinya. Kita tidak salah mengikutinya karena dia Tuhan yang benar. Karena kita mengalami kuasa firman Tuhannya di dalam kehidupan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, mari saya ajak orang percaya dan gereja Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi gereja yang melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya. Ketika kita melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya, maka kita akan diluputkan, kita akan dibentengi, doa-doa kita, pergumulan kita dijawab, dan yang keempat, kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Saudara doakan, biar hari-hari ini, kuasa firman Tuhan itu kembali bekerja sempurna atas gerejanya. Amin. Kalau kita lihat sepanjang hari kemarin sepertinya gereja lumpuh. Gereja kehilangan kekuatan. Orang-orang dunia melihat di mana kekuatan gereja. Sebagai hamba Tuhan saya ngajak saudara kita, ayo mari kita doakan kembali biasa. Biar apa? Kuasa firman Tuhan dinyatakan melalui gerejanya sehingga orang-orang bahkan dunia boleh melihat, oh iya, firman Tuhan berkuasa. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Cukup Tuhan. Beberapa bulan ini orang dunia melihat seakan-akan gereja lumpuh, gereja kehilangan kuatannya. Tapi biarlah mulai hari dan hari-hari ke depan ini, sampai Maranatha, kuasa firman Tuhan kembali dinyatakan sempurna atas gerejanya. Melalui siapa? Saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian El Shaddai. Melekat dan mengenal pada Tuhan. Amin. Dua sisi yang berbeda tapi dalam satu kepingan mata uang dan tidak bisa dipisahkan. Ketika hidup kita mengenal dan melekat kepada Tuhan, maka janji Tuhan, kita akan diluputkan, kita akan dibentengi, doa-doa kita dijawab, dan Tuhan menyertai kita dalam berbagai masalah kehidupan bahkan sampai Maranatha. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara.
Amin Tuhan. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, Ya Tuhan. El Shaddai, Ya Allah. Amin. Amin. besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Sekali lagi bersama-sama katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Ya Tuhan. Dia besar. Amin. Amin Tuhan. El Shaddai Yes. mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Katakan haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan, Kau Allah El Shaddai, ini doa kami pagi ini. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan keagungan-Mu, nyatakan kemasyuran-Mu, nyatakan kejayaan-Mu hari-hari ini atas hidup kami orang percaya, atas gereja-Mu. Biar dunia kembali boleh melihat sungguh nyata kuasa firman-Mu yang bekerja atas kehidupan orang-orang percaya, atas kehidupan gereja-gereja yang ada hari-hari ini. Sehingga dunia boleh melihat kuasa firman Tuhan bekerja sempurna atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan, di Ucikaran Church, dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini juga doa kami pagi ini. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang melekat dan mengenal Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami mengerti hari ini bahwa sesungguhnya sudah jauh-jauh hari Engkau mengingatkan kami. Bahkan Kau sudah mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di masa-masa sulit ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami pribadi-pribadi yang terus melekat dan memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami mengenal Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang kami baca, melalui setiap kuasa firman Tuhan yang bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika hidup kami melekat, hidup kami mengenal Tuhan, maka kami akan diluputkan, kami dibentengi, doa-doa kami dijawab, dan kami disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Alam nama
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersyukur, yang percaya diberkati. Mari sama-sama kita katakan,